Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, telah lama kita tidak bersua dan alhamdulillah kita bertemu kembali untuk saling membersamai. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Sobirin Hafizahullah Ta'ala. Kaifa Ustadz? Masya Allah. Jadi kegiatannya apa sekarang Ustadz? Untuk saat ini alhamdulillah kita kegiatannya ngajar di salah satu pondok yang ada di Karimun. Oh gitu. Jadi gini Ustadz, kami manggil antum nih karena kami dapat kabar gitu. Kabar bahwa antum nih salah satu dari murid seniornya Ustadz Guntur rahimahullah. Dan antum juga dijuluki oleh Ikhwan itu seorang Syekh Muhtarad gitu. Mungkin di sini kita bakal ngulik nih tentang kisah beliau mengenal Ustadz Guntur tentunya juga, dan sejarah gimana dia bisa mendapat julukan Syekh Muhtarad. Nah, antum asli Karimun Ustaz? Alhamdulillah ana asli Karimun. Asli Karimun? Asli Karimun. Lahir di Karimunnya atau? Kalau untuk lahir, saya lahir di Pulau Parit. Oh, di Pulau Parit Ustaz. Pulau Parit. Cuma kan masih masuk dalam satu kategori, maksudnya masih masuk dalam satu ruang lingkup Kabupaten Karimun seperti itu. Dan kami juga di masa itu masih satu kecamatan dengan Karimun. Meskipun sekarang sudah berbeda kecamatan. Gitu ya Ustaz. Dan berarti orang tua, kakek dan sampai ke atas itu emang udah dari Parit sana Ustaz ya? Kalau untuk silsilah kerabat sampai ke kakek itu silsilah kerabat kita kakek itu dari Pembilahan. Cuma yang saya ketahui maksudnya dari mbahnya. Tapi kalau untuk kakek, bapak sampai kita seterusnya itu memang silsilahnya memang dari Pulau Parit. Gitu Ustaz. Dan juga kami mendapat informasi gitu bahwa antum ini belajar di luar Karimun, bukan di Karimun belajarnya gitu. Belajar kayak kuliahnya gitu, mondoknya. Sedangkan SD, SMP, SMA-nya apakah di luar Karimun juga apa juga di Karimunnya gitu? Kalau untuk mengenyam pendidikan SD sampai SMA kita di Karimun. Kalau SD itu saya mengenyam pendidikan SD sekolah dasar di Negeri 010 Karimun. Setelah itu melanjutkan untuk pendidikan menengahnya itu kita di MTS Araudah atau Madrasah Sanawiyah Araudah di Kakaraset PN. Kemudian setelah selesai itu kita melanjutkan di Madrasah Unit Sekolah Baru, ketika itu masih USB Unit Sekolah Baru. Itu tahun berapa Ustaz? Itu tahun 2009 akhir kalau nggak salahnya. 2009 akhir. Dan setelah itu antum baru ke luar Karimun untuk belajar belajar apa sih? Agama apa? Kalau setelah itu saya melanjutkan di Jawa Timur di Jember. Salah satu universitas yang memang terkenal di sana itu dikenal dengan Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Imam Syafi'i. Oh, sempat di situ juga sempat di situ. Itu apa? Tempatnya Ustadz Ali Musri ya? Iya, masa itu memang rektornya masih Ustadz Ali Musri. Oh, sekarang udah ganti berarti? Kalau dulu pas masih Hana di sana itu memang sudah pergantian rektor. Itu rektornya dulu itu Ustadz Ali Musri, terus diganti dengan Ustadz Dr. Arifin Bakri. Masya Allah. Setelah itu antum melanjutkan lagi atau seperti apa? Lanjutkan ke tempat lain belajar lagi atau tetap di situ? Dikarenakan anak dulunya di Madrasah Aliyah ini sekolah baru, dan dulunya itu kita di sekolah itu jurusan IPA, ada dari jurusan IPA. Jadi dikarenakan basic bahasa Arab kita masih kurang, jadi di situ anak merasa banyak kekurangan yang harus anak gali lagi, yang harus anak pelajari lagi, terutama dalam ilmu bahasa Arab. Jadi untuk di situ anak memutuskan hanya 1 tahun jadi STDI, kemudian anak lanjutkan di Gersik. Oh, di mana itu Ustaz? Gersik itu di salah satu ma'had, yaitu namanya Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Oh, yang pendirinya Ustaz Al-Rafiq. Ya. Berarti setelah itu antum belajar di situ baru pulang ke Karimun. Masya Allah. Dan gini, antum kan belajar di Madrasah Aliyah Negeri kemarin, dan tentunya antum mengenal gitu Ustadz Guntur rahimahullah, dan antum juga masyhur dikenal bahwa
antum itu murid senior beliau di antara salah satunya gitu. Gimana awal mula antum kenal beliau itu seperti apa gitu Ustaz? Awal pertama Ana mengenal beliau Ustaz Walidi Ustaz Guntur Allah Ta'ala itu ketika itu di tahun 2009 akhir. 2009 akhir. Ya, 2009 akhir ketika itu Ana baru masuk di Aliyah ketika itu. Dan kebetulan beliau pun baru pulang dari Surabaya dan mengajar di bidang studi khat atau kitabah penulisan bahasa Arab. Seperti itu. Nah, dan disitulah Ana awal mula mengenal beliau dan di situ juga Ana mulai mendekati beliau karena Ana melihat dari sosok beliau yang masya Allah. Dikenal hikmah seperti itu, ada hikmah dan bersemangat juga ya, seperti itu. Semangatnya masya Allah. Dan sebagai salah satu murid senior nih, tentu pasti ada hal berkesan lah tentunya, benar saudara. Itu bisa gak sharing ke kita gitu, salah satunya yang berkesan lah. Kalau untuk hal yang terkesan dari beliau itu yang pertama keikhlasan. Tentunya ini tidak ada bandingannya dengan segala macam. Karena keikhlasan itu salah satu kunci dari segala hal yang membuat seseorang itu yang menjadi mulia di sisi Allah Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, selain dari keikhlasan beliau dalam mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, dan hikmahnya beliau, ya, atau rahimnya beliau, kasih sayangnya beliau terhadap murid-murid yang dahulu pernah beliau ajar. Ini singkat cerita dahulu. Bahkan setiap kali kita mau kajian itu, Ana itu barengan sama beliau. Kalau harusnya kan seorang murid jemput guru gitu kan, harus seorang murid yang jemput guru. Ini guru yang jemput murid. Itu saking hikmahnya beliau dalam menyebarkan ilmu kepada kami. Iya. Gitu apa? Pastinya itu begitu membekas. Iya, begitu membekas. Dan semangatnya beliau bahkan bisa dikatakan hampir tiap hari itu saya nginep di rumah beliau. Insyaallah. Dan ketika itu beliau tentunya masih masa lajang seperti itu. Dan itu juga masa lajang tentunya. Anak masih muridnya. Masya Allah. Sampai sekarang juga masih murid. Nah, kita mundur sedikit. Kayak seperti antum bilang tadi, antum sempat belajar di Al-Furqan Gresik. Ini ada korelasi dengan Syekh Mukhtar tentunya, benar saya. Yang mana Ustadz Anwar Rafiq sendiri itu kan yang penulis kitab Mukhtar itu sendiri, Sahih. Nah, itu gimana ceritanya antum bisa dijuluki sebagai Syekh Mukhtar gitu? Apakah karena antum pernah belajar di Gresik lantas antum dijuluki Syekh Mukhtar, atau ada hal-hal lain gitu yang bikin antum bisa dijuluki gitu? Karena aneh yakin bukan antum sendiri nih yang belajar di sana gitu tentunya. Dan untuk kisah julukan itu sebenarnya sebatas nama, nggak sampai segitunya gitu. Ya, hanya sebatas nama saja. Ya, seperti dulu kita masa aliyah juga, Anda sama teman-teman itu dipanggil sama teman-teman itu ketika aliyah dipanggil orang Arab. Ya. Insyaallah. Itu karena apa? Karena ada jenggotan ketika aliyah itu udah ada jenggotan. Tapi belum selebat inilah. Kalau teman-teman anak banyak juga yang Arab, Ustaz. Ya, Arab nanti Arab maklum gitu. Nah, itu ketika itu cuma sebuah panggilan. Memang dahulu dikarenakan kita dari basic umum jurusan IPA, jadi kita punya istilahnya punya target yang harus kita kejar, seperti itu. Target yang harus kita kejar, di mana kita memiliki pandangan bahasa Arab ini suatu hal yang sangat penting untuk mempelajari semua cabang ilmu agama, seperti itu kan. Nah, jadi di situ dalam waktu 1 tahun bahkan kita mentargetkan 6 bulan harus bisa baca kitab dengan belajar kitab Mukhtar tadi. Dengan belajar kitab Mukhtar. Bahkan kalau bisa kurang dari 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan udah bisa baca kitab. Dan itu berhasil. Dan alhamdulillah semuanya dari karunia Allah Taala. Itu kita diberikan pandangan terhadap bahasa Arab sehingga kita bisa berbahasa Arab, bisa baca kitab itu dalam jangka waktu 6 bulan ketika kita berada di pondok itu. Insyaallah. Dan untuk gelar itu sendiri memang dahulu yang pastinya anak lupa di tahun berapa, memang beberapa kali anak pernah membimbing, bukan membimbing istilahnya
pernah dari peserta daurah bahasa Arab, karena kan di sana kan setiap 1 tahun sekali itu ada daurah bahasa Arab sama daurah syariah di Al-Furqan. Nah, jadi setiap tahunnya itu anak itu biasanya dari peserta daurah itu mencari abang kelas atau mencari dari santri Al-Furqan yang memang di situ bisa mengajarkan di luar jam daurah. Seperti itu. Nah, jadi dan antum panjang singkat cerita diminta untuk mengajar. diminta untuk mengajar muhtawan. Jadi beberapa tahun, sekitar 3 tahun daurah, ya kan setahunnya kan daurah itu daurah bahasa Arab. Dalam 3 tahun itu anak sempat ngajar peserta daurah di luar jam daurah itu. Dan di tahun 2015 juga itu anak sempat ngajar juga daurah, mengajarkan kitab muhtaran ini di salah satu kos-kosan dari teman-teman kita yang kuliah di sana. Itu salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berarti antum dijuluki sebagai Syekh Mukhtaron ini karena ini ya, penguasaan antum terhadap kitab ini gitu, dan ini mungkin sebagai kitab pamungkas antum nih dalam mengajarkan bahasa Arab gitu mungkin barangkali ya. Ya mungkin itu dikarenakan aktivitas kita seringnya belajar menggunakan kitab itu, dan memang kita dahulunya belajar dari kitab itu. Nah, jadi memang akhirnya kan istilahnya karena keseringan kita dengan kitab itu, akhirnya kan kita tahu itu metode-metode yang harus kita pakai, cara yang harus kita pakai, dan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di pondok. Dan memang alhamdulillah banyak dari teman-teman kita yang belajar kitab ini alhamdulillah berhasil. Memang kembali lagi kepada keikhlasan. Sebagaimana Syekh Sa'di mengatakan, sabarun nufusa 'alal makariha kulliha. Syauqan ila ma fihi min ihsan. Ya. Mereka melatih diri mereka untuk bersabar menghadapi berbagai cobaan, berbagai kesulitan. Seperti itu. Memang yang namanya belajar nggak ada yang namanya mudah. Setiap orang yang menempuh suatu ilmu, mempelajari suatu ilmu, pasti dia mengalami namanya cobaan, mengalami kesulitan baik itu dalam menghafal, dalam memahami pelajaran. Tapi itu semua mereka bersabar karena satu aja tujuannya. Sa'di mengatakan syauqan ila ma fihi min ihsan, karena mereka merindukan untuk menggapai balasan kebaikan. Insyaallah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga mengatakan di surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas pula dengan kebaikan. Insyaallah. Dan ini apa? Seperti kita ketahui antum belajar bahasa Arab dan terbiasa mengajar dengan bahasa Arab itu. Dan kapan pertama kalinya antum mulai timbul rasa kecintaan terhadap bahasa Arab ini gitu? Kalau untuk awal pertama kali rasa cinta terhadap bahasa Arab ini ketika kita duduk di kelas 2 Ar-Raudah, MTS Ar-Raudah atau menengah pertama. Itu kita pandangan memiliki kecintaan kepada bahasa Arab dikarenakan di kampung kita memang belum ada yang bisa berbahasa Arab. Yang kedua, memang di kampung kita belum ada teman-teman yang bisa baca kitab. Dan sekarang telah Allah kabulkan gitu ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Dan antum nih cerita tentang pertama kali senang dengan bahasa Arab, ya kan? Dan kalau untuk di mana saja untuk mengajarkan bahasa Arab itu, atau tadi kita udah membahas pertama kalinya antum tertarik bahasa Arab. Nah, setelah ini di mana saja antum pernah menyalurkan, mendistribusikan ilmu-ilmu antum itu gitu, yang antum sudah dapat? Kalau untuk masalah mengajar bahasa Arab ini memang sebelumnya ketika kita masih berstatus santri di Al-Furqan juga itu memang kita sudah mengajarkan, baik itu ngajar di kelas gitu kan, kemudian peserta daurah yang ada di Al-Furqan sendiri, yang di luar itu juga pernah mengajarkan di Jogja seperti yang saya ceritakan tadi, yang dosen itu. Kemudian setelah itu di tahun 2018 akhir, kalau nggak salah saya di bulan Agustus akhir kalau nggak salah itu saya pulang di sini, dan kita juga pernah mengajarkan bahasa Arab
karena kita melihat pengalaman dari di Jogja, semangatnya teman-teman untuk bisa berbahasa Arab dan bisa baca kitab. Kemudian setelah itu sempat juga ngajar di Tanjung Batu di salah satu pondok di sana. Dan di tahun 2020 pertengahan tahun itu kita pindah ke Batam, saya pindah ke Batam. Terus sempat juga mengajarkan di Batam. Berarti di Kepri udah beberapa tempat aku mengajar saya Tanjung Batu, Batam gitu saya. Jadi antum harus menjadi ini apa rujukan kami di Karimun juga Ustaz, karena antum asli Karimun Ustaz. Kalau itu rujukan jangan belum layak. Karena jangan sampai disia-siakan gitu kan, antum udah mendistribusikan di Tanjung Batu ke Batam, makanya kami harus mendapatkan hal tersebut juga gitu, karena antum asli sini soalnya gitu saya. Dan ini Ustaz, apa selain bahasa Arab juga apakah antum pernah mengajarkan apa kayak dikasih apa amanah untuk yang lainnya seperti ilmu syar'i dan sebagainya gitu, fikih dan sebagainya gitu di tempat lain Ustaz? Kalau untuk selain bahasa Arab memang pernah kita mengajarkan selain bahasa Arab seperti kitab tauhid. Itu di fikih. Di mana Ustaz? Kalau kita fikih itu ketika itu anak ceng jadwalnya sama Ustaz Guntur rahimahullah taala di Masjid Tebing. Oh, nah Ustaz. Ya, seperti itu. Kalau ada pun kitab tauhid itu dulu di tahun 2019 anak pernah ngisi kajian itu di Tanjung Batu. Kalau untuk lembaga-lembaga seperti kayak di Tanjung Batu, di lembaga saya, di Batam lembaga juga. Itu fokus bahasa Arab aja gitu atau ada yang... Kalau di Batam itu kita memang ada satu wadah pendidikan yang mana salah satu yayasan sana membuka suatu wadah pendidikan dan di sana ada yang mengelola. Antum yang mengelola? Iya. Insyaallah ya. Berarti jadi antum seperti apa rektornya atau apa berarti Ustaz? Iya. Mudirnya. Mudirnya. Mudir itu berarti Kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Insyaallah. Berarti antum udah bisa nih dikasih amanah dari Karimun gitu Ustaz ya. Dan ini juga sama yang terakhir sih sepertinya, bukan yang terakhir apa selanjutnya mungkin kami bisa minta tips atau motivasi untuk bisa lancar berbahasa Arab seperti yang antum jalani. Untuk motivasi terkait dengan bahasa Arab itu sebenarnya kita hanya tinggal menilik kepada apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Terlebih al-masyhur yaitu kan yang populer di Indonesia itu dengan mazhab Syafi'iyah. Kita lihat dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika bitafsil an tafsilha bi bayani. Imam Syafi'i mengatakan, saudaraku, engkau tidak akan bisa memperoleh suatu ilmu sampai engkau tidak akan memperoleh suatu ilmu kecuali dengan 6 hal. 6 hal. Kecuali dengan 6 hal. Apa yang pertama itu zakat, cerdas. Ya tentunya tingkat kecerdasan seseorang ini pasti berbeda-beda. Dan yang kita ketahui itu tempat kecerdasan itu di hati. Jadi semakin baik hati seseorang itu, semakin bersih hati seseorang itu, semakin dekat hatinya kepada Allah Taala, maka dia akan hati itu akan mudah meresap ilmu yang dia pelajari. Siap untuk menerima gitu saja. Siap untuk menerima. Yang kedua, semangat. Itu kita memang harus punya semangat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kan? Bersemangatlah terhadap apa yang bisa memberi manfaat kepadamu dan mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Intinya di situ kita harus punya pandangan bahwasanya kita ini butuh kepada ilmu ini, yang mana ilmu ini kita bisa membuka satu pintu yang di dalamnya terdapat harta yang lebih berharga dari emas dan berlian. Seperti itu. Baik. Yang ketiga, ijtihad, sungguh-sungguh. Gitu. Karena ketika suatu usaha tanpa dibarengi dengan sungguh-sungguh, ini tentunya hasilnya akan tidak maksimal gitu. Tidak maksimal. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk mendapatkan sesuatu itu memang harus menempuh sesuatu yang kesulitan. Bahkan ya
para ulama kita dulu mengatakan tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas, gitu kan. Engkau mengharapkan keselamatan, ya, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, akan tapi engkau tidak mau menempuh lika-likunya, gitu kan. Jalannya itu engkau enggak mau menempuhnya, tidak ingin bersusah payah di situ, bersusah payah. Padahal para ulama mengatakan inna safinata la tajri 'alal yabas, sesungguhnya namanya kapal itu enggak ada namanya berlayar di atas daratan. Iya, seperti itu. Itu kan. Baik, kemudian yang keempat, bulghah, itu harus punya perbekalan. Seorang thalib dia harus punya perbekalan, baik itu dari kitab, baik itu dari pena, itu kan suatu perbekalan. Berarti dari sisi harta juga, ya, itu kan sangat mendukung untuk menunjang kebutuhan belajar dalam proses belajar. Kemudian yang kelima, sohbat ustaz, kita harus mendampingi ustaz, dalam artian kita butuh akan ilmu ustaz tersebut, kita harus mendatangi ustaz. Bahkan Imam Malik dahulu mengatakan apa? Al ilmu yati wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, al ilmu yu'ta wa la yati. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang mendatangi. Dalam artian kita butuh kepada sesuatu, kita harus mendatang. Intinya di situ menunjukkan orang ini punya ijtihad, punya kesungguhan atau enggak. Seperti itu. Yang keenam tentulah ini tulus, dia harus punya waktu yang panjang, karena tidak mungkin dalam 1 tahun dia bisa menggapai semua ilmu. Berarti untuk itu, berarti salah satu kuncinya dengan bahasa Arab tadi untuk bisa menggapai kebanyakan ilmu itu dari saya. Dan yang terakhir sedikit saya tambahkan, yang terakhir itu tentunya ilmu itu akan menjadi berkah dan bermanfaat ketika seseorang itu yang mengamalkan ilmu itu, atau ketika dia mempelajari ilmu itu dibarengi dengan adab. Seperti itu. Insyaallah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zahid Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, la yanqulu rajulu bi naw'in minal ilmi ma lam yuzayyin amalahu bil adab. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Beliau rahimahullah taala mengatakan, seseorang ya tidak bisa memperoleh kemuliaan dengan ilmu yang dia miliki selama dia tidak menghiasi perbuatannya dengan adab. Makanya kita lihat zaman sekarang ini banyak mereka yang mempelajari berbagai macam ilmu, tapi dikarenakan mereka kurangnya adab terhadap guru mereka yang telah mengajarkan ilmu, akhirnya ilmunya tidak barokah. Karena yang kita khawatirkan nanti ketika kita sudah wafat, ini yang menjadi penolong kita nih kan, ilmu yang tafa'ubihi kan, ilmu yang bermanfaat untuk pelakunya. Seperti itu. Berarti ada 6 tadi ya, Ustaz? Iya. 6 tips dari Imam Syafi'i. Iya. Nomor 1 ada tadi 7 berarti. 7. Ada bonus tambahan 1 tadi. Nah, untuk mengamalkan 7 tadi, 7 hal tadi, 7 tips tadi, kita tentunya kan bakal butuh wadah, tentunya saya butuh wadah atau tempat untuk mengarahkan kita mengamalkan 7 tips ini gitu. Bagaimana kita bisa mengamalkan 7 tips tadi kalau kita nggak ada wadahnya gitu? Untuk mempelajari, memang kita saat ini yang lagi membuka suatu wadah pendidikan bahasa Arab. Oh, langsung aja nih. Ya, insyaallah ini akan kita jalankan dalam waktu dekat ini. Itu nama wadahnya Darul Lughah Safinatul Najah. Safinatul Najah. Memang di situ insyaallah kita akan mengajarkan terutama ilmu dasar terkait dengan bahasa Arab. Kemungkinan bisa jadi kedepannya beberapa tahun ke depan, kalau memang ini Allah kasih kemudahan, ini insyaallah akan kita lanjutkan dengan mungkin takhasus ilmi. Seperti ilmu-ilmu yang dibutuhkan seorang dai, seperti tauhid, usul fikih, kaidah fikih, seperti itu dan seterusnya. Berarti wadahnya sebentar lagi atau kedepannya bakal dibuka dalam waktu dekat insyaallah. Dalam waktu dekat insyaallah. Nanti mana tahu teman-teman ada yang mau belajar di wadah ini Darul Lughah Safinatul Najah, bisa menghubungi Al-Azizi gitu kan. Azizul Karim. Mungkin bisa kita cantumkan kontak personnya nanti. Berarti pas sekali nih kita ngundang antum minta tips bahasa Arab dan ternyata wadahnya bentar lagi bakal buka gitu. Sangat solutif, sangat memberikan solusi sekali gitu.
Dan sebelum kita menutup nih, ya kan, apa untuk nama yang penutup itu kan biar apa namanya husnul khotimah, bukan? Ya penutup yang apa sih namanya? Apa akhir yang baik gitu Ustaz ya. Nah, agar husnul khotimah gitu ya. Akhir yang baik itu alangkah indahnya, alangkah baiknya mungkin antum bisa menyampaikan nasihat secara umum bagi kami semua gitu. Sebagai penutup untuk pertemuan ini, yang pertama tentunya sebagai seorang thalibul ilmi yang membutuhkan akan suatu ilmu, Bisa untuk motivasi ya, atau nasihat untuk seorang thalibul ilmi, tentunya yang pertama dia harus ikhlas kepada Allah Taala. Karena dengan keikhlasan ya, dia bisa meraih segala apa yang dia inginkan. Ya, karena dikatakan oleh Al-Iz Ibnu Abi Salam rahimahullah taala, seorang imam ya, beliau mengatakan al-ikhlas huwa ayyaf 'ala al-mukallaf at-ta'ah khalisatan lillahi wahdah, ya, la yuridu biha ta'ziman minan nas wala tawqiran, ya, atau wala ihtiraman. Jadi namanya ikhlas itu seseorang ya, seorang mukallaf, seorang yang dibebani syariat ya, hendaklah dia melakukan suatu ketaatan khalisatan lillahi wahdah, murni karena Allah tabaraka taala. La yuridu biha ta'ziman minan nas. Ya, dia tidak menginginkan dengan ketaatan yang dia lakukan ini pujian manusia. Seperti itu. Wala ihtiraman atau penghormatan manusia, tidak. Tapi memang ditujukan kepada Allah tabaraka taala. Dan ini semakna dengan firman Allah tabaraka taala, wa ta'fi ma Allah darul akhirah. Seperti itu kan, kita dianjurkan oleh Allah tabaraka taala untuk mencari kampung akhirat. Seperti itu. Ini yang pertama, tentunya kita harus ikhlas. Yang kedua, ya tentunya kita harus berusaha merubah diri kita. Yang memang namanya dalam belajar ya, tentu ada masanya semangat, tentu ada masanya turun semangatnya, itu kan ada masanya lemah. Ini tentunya kita harus punya pandangan dari firman Allah tabaraka taala. Kita harus banyak mentadabburi firman-firman Allah tabaraka taala. Karena kita tidak akan bisa merubah diri kita dengan kita santai. Ya sudahlah, saya berharap turun ilham dari langit, gitu kan, turun ilmu dari langit. Kalau birahatil jasad ya. Ya, birahatil jasad ya, la yastatabil ilm. Birahatil jasad kan, ilmu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang berleha-leha. Sedangkan Allah tabaraka taala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, sesungguhnya Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Artinya ketika kita pengen sukses, kita harus punya usaha, harus ada ikhtiar di harus ada ikhtiar. Jadi makna tawakal yang sebenarnya itu memang harus ada ikhtiar. Kemudian doa kepada Allah. Tentunya doa dari orang tua, doa yang dari kita sendiri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini sangat mendukung atas kesuksesan apa yang hendak kita capai. Allah. Berarti dengan nasihat yang untuk sampaikan intinya dengan keikhlasan dalam menuntut ilmu gitu Ustaz ya. Mengejar kamu akhirat Ustaz ya. Dan juga apa tadi? Dengan ikhtiar tadi, berusaha bersungguh-sungguh gitu, tidak dengan berleha-leha Ustaz. Saya. Nah, berarti kalau ngomong ini Ustaz, kampung akhirat tadi Ustaz ya kan. Di depan kita kayaknya udah ada urusan kampung tengah nih Ustaz. Ada baiknya kita cicip dulu Ustaz. Oh, boleh. Ustaz. Ini dari mana Ustaz? Ini untuk keripik tempe ini dari Tanjung Batu. Produknya dari Tanjung Batu. Jadi sekiranya mau berbagi itu bisa menghubungi ke nomor yang tertera. Oh, Ustaz. Ini udah berapa menit sih? Udah berapa menit sih? 30 menit. 30 memang kampung tengah memang meronta-ronta nih Ustaz. Memang harus kita cicip nih. Karena keripik tempe melambai-lambai gitu kan. Ustaz, melambai-lambai keripik tempe. Ini apa karena buka Ustaz ya? Silakan. Ini Mas kamera sedikit. Izin Ustaz, buka Ustaz. Silakan. Kita coba dulu. Bismillah.
Masya Allah Ustaz. Gimana? Ajib Ustaz. Sangat gurih. Mungkin kita harus pakai robot apa headsetnya Ustaz? Dia dengar. Masya Allah. Gurih bukan main Ustaz. Masya Allah. Gurihnya bukan main gitu ya. Ini bukan main. Berarti betul-betul gurih gitu ya. Benar-benar gurih Ustaz. Padahal kru. Mau coba tak? Ya. Nah, padahal makan. Mungkin itu aja Ustaz. Sepertinya ya. Itu Sudah jazakumullah khairan telah hadir ke sini, telah memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga tentunya Ustaz, memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi kami semua juga, dan juga jazakumullah khairan atas bingkisan yang terbawa nih. Insyaallah sangat nikmat Ustaz. Dan semoga antum senantiasa diberikan kesehatan beserta keluarga juga Ustaz. Maka kalau gitu kita tutup pemirsa sekalian. Mungkin lain kali pemirsa barangkali ada rekomendasi tokoh-tokoh yang mau dimasukkan ke sini, bisa kirimkan ke kontak person kita atau diketik saja di kolom komentar kami gitu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.